Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat yang berbahagia, Ramadan adalah bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak, dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala pergirirkan dalam satu tahunnya, Ramadan satu-satunya bulan yang Allah sebutkan. Adalah dalam petikan firman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, yang diantara bentuk keberkahannya adalah Allah turunkan Al-Quran. Ada hal yang menarik ketika para ulama mengkaji kenapa kemudian Ramadan itu satu-satunya bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bukan hanya karena sekedar ada pelaksanaan ibadah saum di dalamnya, bukan hanya sekedar di mana Allah turunkan Al-Quran di dalamnya, tetapi memang ada begitu banyak keistimewaan-keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala hamparkan di bulan Ramadan yang Allah sucikan ini. Setidaknya, kalau kita mengambil dari sudut pandang penamaan dari Ramadan itu sendiri, secara filosofisnya, para ulama mengatakan Ramadan itu berasal dari suku kata romdo, yang maknanya artinya adalah bara api. Lantas apa yang dimaksud dengan hikmah di balik penamaan ini? Para ulama kemudian mengilustrasikan kepada kita, jikalau suatu waktu kita berjalan kaki, lantas kita menemukan ada besi umpamanya yang tertutupi dengan lumpur dan tanah. Setelah sekian lama besi itu tertutupi, ketika kita ambil besi tersebut, niscaya besi tersebut akan penuh dengan karat dan noda. Maka salah satu cara untuk membersihkan besi tersebut tiada lain dan tidak bukan adalah dengan cara dibakar, dimasukkan ke bara api yang sangat panas. Maka ilustrasi ini kalau kita gambarkan, ibarat kita sebagai hamba Allah Ta'ala, setidaknya dalam 11 bulan ini kita banyak melakukan dosa dan maksiat. Telah begitu banyak kekhilafan dan kemaksiatan yang kita tunaikan. Maka ketika kita menemukan momentum Ramadan, ibaratnya kita dimasukkan ke bara api tersebut. Diri kita dibersihkan, dosa-dosa kita Allah ampuni dan Allah hilangkan. Sehingga selesai bulan Ramadan itu tiba, kita seolah-olah layaknya bayi yang baru dilahirkan ke muka bumi ini. Maka ada banyak keterangan bagaimana Rasulullah SAW menghubungkan antara Ramadan dan amal-amalnya dengan penghapusan dosa. Rasulullah mengatakan, Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma ma lam yajtanibil kabair. Kata Rasulullah, antara Ramadan dengan Ramadan yang lain itu bisa menghapus dosa-dosa kita selama kita menjauhi dosa-dosa yang sifatnya besar. Ataupun demikian, yang berhubungan dengan amaliyah Ramadan itu sendiri. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang menunaikan saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka seluruh dosa-dosanya Allah ampuni. Dalam keterangan yang lain pula Rasulullah mengatakan, Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang menunaikan qiyamut tarawihnya, tahajudnya di bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala pun akan mengampuni dosa-dosanya di selama hidupnya yang telah dia lalui. Oleh sebab itu, rekan-rekan sekalian, di bulan Ramadan ini kadar keistimewaannya begitu amat sangat luar biasa. Penghampusan dosa ada di dalamnya. Sebagaimanapun kita sama-sama mengetahui ada malam Lailatul Qadar yang kadarnya jauh lebih baik dari ribuan-ribuan bulan yang Allah berikan kepada kita semua. Maka ini momentum dasar. Sehingga dalam satu keterangan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud sampai diceritakan malaikat Jibril mendoakan kepada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala, dan diamininya oleh Rasulullah SAW. Ada 3 doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril. Yang pertama, merugilah orang yang ketika Allah izinkan orang tuanya masih hidup, tapi orang ini tidak mau berbakti kepada orang tuanya, sehingga kehadiran orang tuanya tidak menjadi penyebab dirinya masuk surga. Dan yang kedua, merugilah siapapun di antara kita yang ketika nama Rasulullah disebutkan, tetapi kita tidak mau bersalawat kepada Rasulullah. Dan yang terakhir, merugilah siapapun di antara kita, dakhala alaihi Ramadan walam yukaffar min dunubihi,
Ketika kita memasuki bulan Ramadan tetapi tidak ada satupun dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Ta'ala, maka malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengamininya. Maka jikalau kita tidak menggunakan Ramadan yang istimewa ini sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah, mengampuni dosa-dosa kita, lantas kita menunggu bulan Ramadan kapan lagi jikalau tidak Ramadan ini yang Allah anugerahkan kepada kita. Barakallahu lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.